Senin, 2 Desember 2024, pukul 05.00. Dear Gary, selamat pagi. Selamat menikmati hari yang baru. Aku terbangun karena nyeri di bagian atas lengan kananku. Padahal kemarin malam tidak apa-apa. Tapi ternyata pagi ini sudah lebam membiru. Semoga tidak terlihat waktu aku memakai seragam. Karena ini buku yang baru, aku harus menuliskan sekali lagi tentang diriku agar kamu tidak lupa. Sudah 10 buku tertumpuk di bagian belakang lemari pakaianku. Sebenarnya aku ingin membakar semuanya, tapi aku tidak tega. Aku berangkat sekolah dulu ya. Sampai nanti. Senin, 2 Desember 2024, pukul 08.10. Pergantian mata pelajaran. Bu Linda, guru matematika belum juga datang. Jadi aku menyempatkan diriku untuk menulis di buku harian ini. Ngomong-ngomong, aku terbiasa menulis buku harian di tempat terbuka. Prinsipku, kalau ingin menyembunyikan sesuatu, lebih baik sembunyikan benda itu di tempat yang tidak diduga orang. Dengan begini, tidak ada orang yang menduga bahwa buku harian ini adalah bukuku yang penting. Aku juga tidak terlalu peduli jika ada orang yang membaca buku ini. Aku menuliskan fakta, bukan menjelek-jelekan orang lain. Untuk sementara, lebam di lengan atas ini tidak ada yang menyadarinya. Beberapa hari yang lalu, berita-berita TV gempar oleh pasangan orang tua yang memukuli anak mereka untuk mendisiplinkannya. Anak itu sampai masuk rumah sakit. Orang tuanya bilang anak itu jatuh dari tangga, tapi anehnya rumah mereka tidak memiliki tangga. Tetangga yang melihatnya langsung melapor pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan kedua orang tua itu ditangkap untuk sementara sebagai saksi. Tapi tetap saja berita itu cukup gempar dan banyak orang berargumentasi tentang itu. Apa aku bisa melaporkan ibuku sendiri ya? Seolah aku bisa saja. Padahal untuk menyembunyikan lebam, lengan kemeja sebelah kanan aku tarik jauh-jauh, yang mengakibatkan kemejaku jadi tampak miring ke kanan. Mungkin kalau dilihat, badanku pasti juga terlihat miring. Beberapa orang mengatakan bahwa tubuhku tampak miring ke kanan. Termasuk Brandon, cowok yang duduk di belakangku. Jadi aku menjawab mereka, "Miringkan saja kepalamu ke sisi yang lainnya. Mungkin kamu yang miring." Beberapa orang tertawa terkekeh, sedangkan Brandon menimpuk kepalaku dengan buku catatannya. Dan akhirnya aku menjulurkan lidahku pada cowok itu. Waktu aku berangkat tadi pagi, ibu masih tertidur pulas. Kamarnya bau rokok dan alkohol, benar-benar memuakkan. Jadi, aku membuka jendela dan pintunya. Tiranya aku biarkan tertutup. Biasanya, dia akan berteriak-teriak kalau aku buka tiranya. Jadi, aku membiarkannya tertutup. Paling tidak, udara di dalam kamar bisa berganti dengan yang lebih segar. Aku tidak habis pikir
Bagaimana bisa seseorang tidur di kamar dengan bau rokok dan alkohol seperti itu? Terlebih lagi, ibu tidak menghapus riasannya. Rambutnya yang dicat pirang juga masih tertata rapi. Kadang, aku merasa capek hidup seperti ini. Ibu yang pulang malam, mabuk dan bau rokok, dengan emosi yang tidak pernah bisa aku tebak. Kadang, ibu gembira. Kadang, dia juga marah-marah. Dan kadang malah lebih parah lagi. Menangis dan menangis tanpa bisa aku hentikan. Kemarin masih mendingan. Dia hanya marah-marah dan mencengkram lengan atasku dengan sangat keras dan mengata-ngataiku. Karena itulah lenganku lebam. Cepat lulus, cari kerja, atau ku jual kau, cewek jalan. Aku hanya bisa menertawa hidupku ini kan. Apalagi yang bisa aku lakukan selain itu? Dulu waktu aku masih kelas 6 SD, aku banyak menangis. Sekarang, aku sadar, itu tidak ada gunanya. Aku harus menghadapinya, dan harus menghadapinya dengan baik. Mengeluh pun tidak berguna. Lagi pula, aku bisa mengeluh pada siapa? Suatu saat, suatu saat nanti, aku akan bekerja sendiri, hidup dengan uangku sendiri dan jauh dari ibu. Sangat jauh. Saking jauhnya sampai wanita itu tidak akan bisa menemukan diriku. Bahkan mengendus keberadaanku pun tidak. Untuk sekarang, aku rasa aku harus bertahan. Setidaknya sampai aku lulus SMA. Bu Linda sudah datang. Saatnya untuk berkutat dengan angka dan grafik.